sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di hari Selasa ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Pertama kali kita mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini, wah, pasti kita kaget. Mana mungkin kok Tuhan ngomong seperti ini? Atau bisa jadi kita katakan, oh, ternyata untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus jadi orang miskin dulu. Tidaklah demikian para sahabat yang terkasih. Karena dalam kenyataannya, wah, ada orang kaya, wah, yang begitu murah hati terhadap sesamanya. Ada orang miskin yang malasnya minta ampun untuk bekerja. Mari kita lihat secara lebih mendalam konteks Injil ini. Sebetulnya Injil ini adalah lanjutan dari Injil kemarin. Seorang muda yang sudah taat aturan, tetapi kemudian ketika Yesus katakan untuk menjual seluruh harta kekayaannya dan diberikan kepada orang miskin, lalu dia pergi dengan hati yang sedih. Pergi dengan hati yang sedih, mau menunjukkan dia tidak rela kok apa yang dia punya itu diberikan kepada orang-orang miskin khususnya. Mari kita lihat lagi bahwa saya yakin dan percaya rencana Tuhan untuk kita semua itu adalah rencana yang indah. Seperti tertulis dalam kitab Yeremia bab 29 ayat 11. Rancangan-rancangan indah dari Tuhan itu bukan rancangan untuk kecelakaan. Dengan demikian, Yesus mau itu bahwa supaya setiap pribadi itu punya masa depan yang cerah. Atau biasa orang katakan itu MDC, masa depan cerah. Jadi bukan MDS, masa depan suram. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita untuk sungguh-sungguh hidup ini adalah sementara berbagi dengan yang lain. Ketika kita berbagi, maka disitulah kita menjadi orang kaya di hadapan Tuhan. Dengan berbagi, kita bersolidar dengan yang lain. Dengan demikian juga bahwa kita menjadi bagian dari kebersamaan dengan orang lain. Jelas sekali dalam bahasa kita, bagaimana kita menjadi orang yang suka memberi, bukan orang pelit. Nah, pada akhirnya saya mau satu cerita tentang namanya si pelit. Namanya pelit, ya, kalau dia memberi itu pasti susahnya, tapi dia suka menerima. Nah, satu kali dia lewat di kebun tetangganya. Dia tidak lihat di situ ada lubang. Wah, tiba-tiba dia masuk ke lubang itu dan dia teriak, "Tolong, tolong!" Lalu orang-orang pada datang dan beberapa dari antara mereka mengatakan, "Hai, si pelit atau bapak pelit, beri tanganmu, nanti kami angkat. Beri tanganmu." Dia dengar beri tangan. Mana mungkin dia mau kasih tangan. Maka kemudian datanglah seorang anak muda ke situ. Dia lihat bahwa dia masih di dalam, si pelit masih di dalam. Kemudian anak muda itu dia tahu. Dia katakan, "Bapak pelit, terimalah tanganku, terimalah tanganku." Maka dengan mudah sekali bapak pelit ini kasih tangannya dan kemudian dia bisa keluar dari lubang itu. Orang pada bingung semuanya. Anak muda itu berkata, kamu, namanya si pelit. Kalau dia beri sesuatu itu pasti sulit sekali. Kalau kita katakan, terimalah ini, pasti dia dengan penuh sukacita untuk menerima.
Para sahabat yang terkasih, hidup ini sementara. Mari teruslah berbagi. Jangan pelit dengan apa yang kita punya. Karena itu hanya bersifat sementara saja. Kita tidak bawa semuanya ini ketika kita tinggalkan dunia ini. Karena itu teruslah bermurah hati kepada sesama, khususnya kepada orang-orang miskin. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.